Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai rahasia Gusto, sehingga ia memiliki kemampuan memasak yang luar biasa dan dinobatkan menjadi salah satu chef terbaik di dunia. Katanya sih, Gusto juga punya tikus di atas topinya. Bener gak ya? Apakah Gusto bisa sukses itu karena pengaruh hewan di atas kepalanya yang seperti kita tahu, Linguini juga mengalami hal yang sama? Nah, kita akan bahas semuanya dalam video ini, jadi bersiaplah. Semua orang pasti sudah menonton film Ratatouille, bukan? Kisah seekor tikus yang bisa mengendalikan seseorang yang tadinya dia nggak bisa masak menjadi seorang chef yang handal. Kamu merasa aneh gak sih akan kemampuan Remy yang bisa mengontrol Linguini hanya dengan rambut ini? Kayak, rasanya mereka sangatlah beruntung bisa membangun chemistry sekuat itu. Karena seperti yang kalian tahu, untuk menjadi seorang manusia seutuhnya tentunya bukanlah hal yang mudah sekaligus aneh. Bisa mengendalikan manusia hanya dengan tarikan rambut. Tapi itulah yang terjadi pada Linguini. Ia berhasil dikendalikan oleh seekor tikus bernama Remy. Tapi apa hanya Linguini yang mengendalikan tikus untuk melakukan aktivitas masak-memasak seperti ini? Nampaknya tidak demikian guys. Gusto, seorang yang diceritakan dalam film ini adalah chef paling handal, katanya dia dikendalikan oleh tikus juga loh. Wah, ini berita besar nih. Yuk kita telusuri teorinya sekaligus nostalgia. Oke, jika kita telusuri dari latar belakangnya, saat film dimulai kita bisa melihat bahwa Gusto merupakan chef terbaik di Paris. Paris sendiri merupakan kota yang mempunyai tempat makanan terenak di Prancis. Dan Prancis sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki makanan terenak di dunia. Jadi ini sudah membuktikan kalau Gusto merupakan chef terbaik di dunia. Bukan hanya itu, Gusto juga merupakan chef termuda yang memiliki rating terbaik di restoran tempat dia bekerja. Nah, ada salah satu hal yang bikin aneh di sini. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Chef Auguste Gusto. Gusto's restaurant is the toast of Paris, booked 5 months in advance, and his dazzling ascent to the top of fine French cuisine. Wait di sini. Apakah kalian lihat itu? Jika kalian tidak lihat, kita ulangi sekali lagi. Chef Auguste Gusto. Gusto's restaurant is the toast of Paris, booked 5 months in advance, and his dazzling ascent to the top of fine French cuisine. Nah, di sini, tepat di sini, kita bisa melihat ada sesuatu yang janggal di kepala Gusto. Kalau kalian lihat pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa ada sesuatu di bawah topi dan kepala Gusto. Coba kita lihat lebih jelas lagi. Kalau di zoom gambarnya, kita bisa lihat topi Gusto yang gak nempel di kepalanya. Di sekitar situ ada bentuk abu-abu di jarak antara topi Gusto dengan kepalanya. Kayak ada sesuatu yang bukan berasal dari topi maupun kepalanya gitu loh. Kayak harusnya itu hanya ada space kosong saja, tapi di sana kayak ada sesuatu di antara kedua benda ini. Menurut kalian itu apa? Kita bisa asumsikan bahwa itu adalah tikus yang tanpa sengaja terpotret saat pembuatan cover majalah tentangnya. Tentunya kalau orang awam yang menonton film ini dari jarak jauh ya sudah pasti nggak mungkin bisa lihat lah ya. Secara bentuknya juga yang sangat kecil dan kalian harus effort buat zoom gambarnya. Sebenarnya ini sudah bisa menjadi bukti yang kuat bahwa Gusto sebenarnya bukan chef terbaik di dunia jika tidak ada tikus di bawah topinya. Tapi selain gambar itu, ada hal lain yang bisa membuat semuanya terasa lebih janggal dan semakin membuktikan bahwa Gusto juga sebenarnya mengandalkan tikus. Seiring berjalannya film, kita menyadari bahwa Linguini adalah anaknya Gusto. Walaupun fakta ini belum diketahui oleh Linguini, dan yang pertama mengetahuinya adalah Chef Skinner lewat sebuah surat. Chef Skinner panik karena ternyata Gusto memiliki anak dan kemungkinan anaknya lah yang akan mewarisi restoran. Dan ini tentu saja menghalangi niat jahat Chef Skinner untuk menguasai dan merebranding restoran tersebut.
Pengacara Chef Skinner pun merekomendasikannya untuk melakukan tes DNA dengan rambut yang ditemukan di topi Gustav. Saat hasilnya keluar, Chef Skinner dibuat bingung karena menurut pengacaranya, rambut yang ditemukan di topi Gustav itu bukanlah rambut manusia, melainkan rambut hewan pengerat. What? It's a rodent hair, rambut hewan pengerat. Dan bahkan teori ini pun diperkuat dengan dialog bahwa tesnya telah dilakukan di sebuah laboratorium. Banyak orang yang menganggap bahwa dialog ini sebenarnya merujuk pada rambut dari topi Linguini. Tapi kita tidak pernah melihat Skinner menarik rambut Linguini. Satu-satunya yang ia berikan adalah rambut dari Gustav. Mungkin kalian berpikir bahwa Skinner sebenarnya sempat mengambil rambut milik Linguini tanpa diketahui oleh penonton. Well, sebenarnya nggak juga. Kita pasti tahu scene di mana Skinner mencoba menggoda Linguini untuk menyerahkan DNA dengan bentuk yang berbeda ketika dia menawarkannya wine di kantor Skinner. Pada scene ini, Skinner sebenarnya sedang menggoda Linguini supaya dirinya bisa mendapatkan DNA-nya berupa saliva atau air liur, namun tidak berhasil. Dan begitulah, dua bukti ini sudah menjelaskan bahwa ada kemungkinan yang besar bahwa Chef Gustav sebenarnya juga mengandalkan tikus untuk menjadi seorang chef. Teori ini sebenarnya menjelaskan banyak hal, bukan hanya tentang Linguini yang pada akhirnya bisa dimengerti kenapa dia tidak bisa memasak karena ternyata ayahnya juga bukan seorang koki yang handal. Teori ini juga menjelaskan kenapa ada tikus yang bisa mengendalikan manusia. Ya simpelnya karena hal ini adalah sesuatu yang bukan kebetulan terjadi. Kejadian ini bukanlah merupakan suatu kebetulan, tapi hal ini merupakan sifat genetik yang telah diturunkan dari ayah ke anaknya sendiri. Kayak mereka memang udah ditakdirkan seperti itu, bisa memiliki hubungan yang kuat dengan seekor tikus. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya cerita dari Gustav dan Linguini ini sangatlah mirip. Tapi kita semua sudah tahu mengenai cerita lengkap dari Linguini. Yang membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Gustav? Nah, pada salah satu scene saat malam pertama Linguini bekerja di restoran, dia mencoba untuk membuat saus sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi kalian tahu hasilnya bagaimana? Hasilnya malah jadi bencana besar, karena rasanya yang tidak enak. Karena tidak ada bantuan dari orang lain, dia membuat makanan yang sangat buruk. Jika kisah masa lalu Gustav sama dengan kisah Linguini, apakah Gustav juga pernah membuat masakan yang tidak enak? Jawabannya mungkin akan membuat kalian sedikit tercengang karena Gustav memang pernah membuat makanan yang buruk. Di salah satu scene, kita bisa melihat Colette yang sedang membacakan bahan-bahan makanan yang kita bisa dengar bahkan terlihat tidak enak kalau dimasak. Kayak bahan-bahan ini tuh nggak jelas begitu loh guys. Coba kalian perhatikan cuplikan ini. Sweetbread à la Gusto. Sweetbread cooked in a seaweed salt crust with cuttlefish tentacle, dog rose puree, gooey duck egg, dried white fungus, and chovy licorice sauce. I don't know this recipe, but it's Gusto, so... Lalo! We have some veal stomach soaking, yeah? Are you sure? That recipe was a disaster. Gusto himself said so. Just the sort of challenge a budding chef needs. Orang-orang yang ada di restoran bahkan juga mengatakan kalau Gustav sendiri mengakui bahwa resep yang dia buat sebenarnya tidaklah berguna. Sepertinya ini adalah resep yang dia buat ketika Gustav belum mendapatkan bantuan dari tikusnya. Faktanya, Remy sendiri sebenarnya nggak punya pengalaman sama sekali mengenai hal masak-memasak. Dia memang menonton acara masak tentunya, namun dia tidak pernah mengandalkan informasi dari hal-hal itu saja. Dia tidak membatasi dirinya pada aturan-aturan kuliner yang bersifat konvensional. Tapi dia memasak suatu masakan yang menurut dia emang enak rasanya untuk dimakan. Dan ketika ia mendengar resep Gustav satu ini, Remy sudah merasa jijik. Resep ini mungkin adalah resep terburuk yang pernah Gustav buat karena dirinya belum menerima bantuan dari tikusnya. Nah ini kan kayak persamaan gitu antara Linguini dan juga Gustav. Linguini pertama kali masak dan hasilnya buruk. Begitupun dengan Gustav dan buktinya adalah si resep ini guys. Kalau kalian perhatikan, ada kesamaan lain antara Gustav dan Linguini miliki, yaitu kesuksesan yang didapat secara instan. Gustav memiliki tikus yang menemaninya dalam memasak dan juga membantu menciptakan asal-usul slogan memasaknya, yaitu anyone can cook, yang artinya semua orang pasti bisa masak. Nah, karakter antagonis dalam film ini, yaitu Anton Ego, merasa slogan ini tidak akurat dan malah menyinggung perasaannya secara pribadi. Bahkan kalimat slogan ini nampaknya memacu rasa jijik yang ada dalam diri Ego. Anton Ego bahkan menentang slogan itu dan diberitakan pada publik bahwa ia tidak setuju dengan slogan Gustav. Setelah beberapa momen, akhirnya Anton Ego menyadari makna sesungguhnya dari slogan itu. Memang tidak semua orang bisa memasak, tapi masakan yang enak bisa datang dari mana saja, dari orang-orang dengan background apa saja. Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Colette sendiri sebenarnya sudah menunjukkan hal ini sebelumnya saat dia berlari ke bawah dan menemui para chef yang ada di dapur dengan beragam latar belakang mereka.
Gustav sendiri sebenarnya dapat melakukan hal ini pada awal-awal karirnya karena dia sendiri dibantu dengan seekor tikus yang selama ini membantunya dalam memasak, sama seperti Linguini. Jadi baik Gustav maupun Linguini nampaknya keduanya bisa mendapatkan kesuksesan secara instan dengan bantuan tikus di bawah topi mereka. Lebih lanjut, fan teori sebenarnya juga merasa janggal mengapa plot di film ini harus menceritakan bahwa Linguini adalah anak kandung dari Gustav. Maksudnya, kalaupun mereka tidak terhubung secara biologis, kita akan paham. Oke, di sini ada Gustav, si chef terkenal di Paris, dan di sini ada seorang tukang sampah yang tidak sengaja bekerja di restoran dan harus menjadi chef. Tanpa ada treatment cerita hubungan anak dan ayah kandung pun, kita sudah bisa menerima cerita itu. Tapi somehow di sini Pixar memutuskan untuk dua karakter ini tuh ternyata memiliki hubungan darah. Padahal tanpa ada bumbu cerita hubungan darah pun kita masih bisa enjoy dengan ceritanya. Kira-kira buat apa? Ya pasti buat ngasih tahu penonton bahwa Gustav sebenarnya juga sama seperti Linguini, tidak memiliki kemampuan memasak tapi keduanya dibantu oleh tikus. Paham kan? Kisah Linguini seolah-olah menjadi cermin bahwa kisah Gustav juga tidak jauh beda, ya orang mereka ayah dan anak. Terdapat sebuah fakta menarik nih guys, bahwa nama Remy, si tikus pengerat, ternyata namanya memiliki makna yang cukup deep, khususnya untuk cerita di Ratatouille ini. Ternyata Remy itu artinya adalah remedy atau artinya memperbaiki. Gak tau kenapa ya, nama ini seolah-olah mendefinisikan sosok Remy yang membantu memperbaiki kemampuan Linguini yang tidak bisa memasak. Linguini yang terlahir tanpa keahlian memasak, sama seperti ayahnya Gustav, dibantu atau diperbaiki kemampuannya oleh Remy. Gila sih, nama bukan sembarang nama, tapi ada makna dan mencerminkan karakternya dalam film ini. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 49. Gimana? Apakah kalian percaya bahwa Gustav juga sebenarnya dikendalikan oleh tikus? Komen di bawah. Semoga kalian bisa terhibur ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify dengan episode baru. Jangan lupa cek ya. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.